Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesetiaannya dalam merenungkan dan mendengarkan renungan ceria. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, untuk hari yang baru yang boleh Tuhan izinkan. Mampukan kami untuk dapat merenungkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mantul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema kedatangannya membawa perubahan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ayat yang kita baca ini merupakan ayat yang sudah familiar bagi kita tentunya. Apalagi sekarang tinggal menghitung hari untuk memperingati hari kedatangan Yesus yang kita pahami sebagai hari Natal. Sebagian besar orang yang merantau pasti mengharapkan Natal dapat bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Dan sebagian besar juga dari anak-anak mengharapkan Natal mendapatkan kado yang istimewa dari orang-orang terdekatnya. Begitu juga dengan orang tua yang mengharapkan dan merindukan berkumpul dengan sanak saudaranya. Dalam perikop ini diceritakan bahwa kedatangan Yesus dikabarkan melalui malaikat Gabriel yang memberitahukan kepada Maria tentang bahwa ia mengandung dan ia akan melahirkan anak laki-laki. Namun yang menjadi permasalahannya Bapak Ibu Saudara, Maria belum menikah dengan Yusuf dan dirinya masih dalam status pertunangan. Menurut tradisi Yahudi, pada saat itu seorang perempuan yang belum menikah tetapi sudah mengandung itu merupakan hal yang dilarang dan akan menerima hukuman, yaitu dirajam sampai mati.
Namun kita tahu bahwa Maria bukan karena dirinya berhubungan biologis dengan Yusuf, tetapi ia mengandung dari Roh Kudus. Dari hal ini, secara pemikiran manusia tentu itu adalah hal yang mustahil dan hal yang tidak mungkin. Namun, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah dapat memakai apa saja untuk menjadi bagian dalam rencana Allah. Tidak pernah terfikirkan Maria sebelumnya jika ia akan mengandung dari Roh Kudus. Jemaat yang terkasihi dalam nama Tuhan, kita sebagai umat Kristen memahami bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu diperingati sebagai hari Natal. Hari yang identik dengan sukacita dan sesuatu kebersamaan. Natal tahun ini akan menjadi Natal yang sangat berbeda dari Natal yang sebelumnya, karena adanya pandemi COVID-19. Mari kita terus percaya bahwa pandemi ini akan berakhir, dan kita memaknai bahwa pandemi ini adalah berkat bagi alam semesta, karena dirinya akan memulihkan alam ini dengan cara yang begitu luar biasa. Kita tidak bisa mengubah situasi untuk menjadi apa dan seperti apa, tetapi kita dapat mengubah pola pikir kita untuk melihat situasi yang ada. Sahabat renungan ceria, yang menjadi perenungan di sini ialah, sudahkah kita siap untuk menyambut kedatangan Juru Selamat? Dan perubahan apa yang sudah kita alami, atau perubahan apa yang terjadi kepada setiap kita? Mungkin di antara kita di tahun 2020 memiliki sebuah masalah, sebuah dendam, atau kita sering jauh daripada Tuhan. Mari, setelah kedatangan Yesus yang diperingati sebagai hari Natal ini, kita kembali diingatkan dan dipulihkan relasi kita dengan Tuhan. Semoga Natal di tahun ini menjadi pemaknaan tersendiri. Kita dapat memaknai dalam diri kita masing-masing. Dan Natal tahun ini menjadi Natal yang begitu luar biasa dan mengubahkan kita untuk menjadi diri yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah renungan yang dapat saya bagikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat memaknai kedatangan-Mu itu, dan kami menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu. Tuhan memampukan kami untuk melakukan aktivitas kami hari ini untuk dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Amin.